malam Sobat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Catherine akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Kita masuk pada berita utama. Pasca aksi kerusuhan di Wamena Kabupaten Jaya Wijaya Provinsi Papua Pegunungan, saat ini situasi kembali kondusif. Kerusuhan yang terjadi pada 23 Februari lalu dipicu oleh isu penculikan anak di kampung Yomaima, distrik Napua. Akibatnya, 12 orang meninggal dunia dan belasan orang terluka. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan saat ini pasca terjadi situasi di kota Wamena kembali kondusif. Para warga yang sebelumnya mengungsi di Polres dan Kodim setempat telah dikembalikan ke rumah masing-masing. Bahwa situasi sudah aman terkendali. Saat ini Polres Jayawijaya sedang mendalami ke-13 orang yang saat ini sedang dalam pemeriksaan. Memang 4 orang terindikasi terjadinya rusuh, yang sementara yang 9 masih dalam pemeriksaan. Kita TNI Polri di sana menjamin situasi keamanan dengan didukung dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan di sana dan mengembalikan situasi di wilayah kota Wamena pulih kembali. Dan saya berharap kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di sana untuk bersama-sama membahu menciptakan kembali situasi yang aman. Ajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dalam bentuk apapun, seperti itu. Terkait kasus tersebut, Polres Jayawijaya telah melakukan memeriksa 13 orang dan dari 13 orang tersebut 4 orang terindikasi pemicu terjadinya kerusuhan, sementara yang 9 masih dalam pemeriksaan. Kombes Beni menambahkan, aparat TNI Polri didukung pemerintah daerah menjamin keamanan untuk menyelesaikan permasalahan bersama dan mengembalikan situasi di wilayah kota Wamena pulih kembali. Dirinya berharap kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat bahu-membahu mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu dalam bentuk apapun. Pasca insiden kerusuhan yang terjadi di daerah Sinakma, distrik Wamena Kabupaten Jaya Wijaya, menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya di daerah pegunungan dan juga di daerah Papua lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Matius Devakiri SIK saat melakukan doorstop di Grand Baliem Hotel Wamena dan didampingi oleh Kabid Propam Polda Papua Kombes Pol Gustaf R. Urbinas SH.SIK MPD serta Kapolres Jayawijaya AKBP Hesman S. Napitupulu SH.SIK MH. Kapolda Papua mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudara-saudara kita kemarin akibat kerusuhan yang terjadi. Lebih lanjut, Kapolda mengatakan bahwa di sini ada aparat keamanan di daerah setempat yang bisa ditanya dan bisa mendapatkan penjelasan dan bagaimana ke depan proses itu bisa diselesaikan dengan baik, bukan diselesaikan di lapangan. Yang harus dilakukan ke depan tentunya juga pembelajaran bagi semua unsur kepolisian yang ada di tanah Papua, khususnya di wilayah Polda Papua, bagaimana dalam penanganan ini ke depan kita akan melengkapi sebagaimana sudah dilakukan oleh Polres Jayawijaya. Tentunya saya sudah mendapat lihat video-video amatir yang dilakukan. Nah, saya berharap tidak ada lagi yang menyampaikan hal-hal yang tidak berdasar pada fakta. Tentunya kami prihatin dan juga yang evaluasi juga akan terjadi di tubuh kepolisian khususnya Polres Jayawijaya tentang pelaksanaan tugas. Saya sudah minta tadi pejabat teknis yang saya bawa ini untuk bisa memberikan masukan bagaimana untuk pelaksanaan tugas ke depan. Tentunya pada kesempatan juga selaku Kapolda Papua saya menyampaikan permohonan maaf kepada saudara saya yang ada di Wamena khususnya yang berdampak langsung. Tentunya kami akan kembali memberikan rasa aman di sini supaya pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan di tengah-tengah masyarakat bisa kembali berjalan normal.
Selain itu, dirinya mengungkapkan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh Polres Jayawijaya untuk anggota Polri yang sudah diperiksa sampai dengan hari ini ada 16 orang dan pastinya nanti akan bertambah karena ada banyak anggota yang turun ke lapangan dan akan dicek secara rinci peran masing-masing anggota. Di akhir, Irjen Fakiri menghimbau agar jangan memanfaatkan isu kemarin untuk melakukan kejahatan yang lain, untuk melakukan tindak kriminal seperti menghilangkan nyawa manusia, memperkosa, merampok, atau mengintimidasi masyarakat lain. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol Matius D. Fakiri SIK, didampingi Kabid Humas Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SH SIK Mkom, melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Asmat, Kapolda Papua mengunjungi kantor Keuskupan Agats untuk menjalin silaturahmi bersama Keuskupan Agats. Kapolda Papua dalam sambutannya mengapresiasi wilayah Papua Selatan karena selama dirinya menjabat, wilayah Papua Selatan terbilang cukup kondusif. Namun, dirinya selaku pimpinan yang merupakan anak asli Papua sangat yakin bahwa suara gereja sangat didengarkan oleh anak-anak Tuhan yang ada di manapun. Lebih lanjut, Kapolda berharap ke depan bisa lebih banyak anak-anak Asmat yang didorong baik itu menjadi pemerintah maupun kepolisian sehingga pendekatan kebudayaan di tanah Papua ini bisa memberikan pelayanan hukum yang baik. Selain mengunjungi Keuskupan Agats, Kapolda juga menggelar tatap muka bersama para tokoh yang berlangsung di Aula Wiratama Mapolres Asmat dan dihadiri Bupati Asmat Elisa Kambu Esos, Kapolres Asmat AKBP Agus Haryadi Esos MM, PLT Sekda Asmat Absalom Amiaram, serta para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama di Kabupaten Asmat. Dalam kesempatannya, Kapolda Papua berharap suatu saat Kabupaten Asmat bisa menjadi penyangga bahan pokok untuk daerah-daerah yang ada di wilayah Papua Selatan sampai perbatasan sehingga masyarakat asli Papua juga bisa maju dan bersaing dengan yang lain. Tentunya kami sama, saya dan Bapak Pangdam punya visi sama. Tentunya kita akan mengakomodir anak Papua. Jadi tidak perlu takut Bapak ya. Kalau kemarin itu belum terakomodir, berdoa mudah-mudahan cabut tangan Tuhan. Besok 3 orang itu kalau memenuhi syarat kesehatan, tentunya 5 bulan sudah jadi polisi Bapak kembali dari sini. Tetapi Pak Bupati, mampu yang baik saya titip pembiayaan kesehatan tanggung jawab pemerintah daerah, dan mereka nanti 1 tahun kita kasih kembali ke Asmat. Dinas di luar Asmat dulu, supaya apa? Punya pikiran itu berubah. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Saya Bribda Catherine pamit undur diri, tetap waspada dan salam presisi.